Cowok ini nekat melakukan prank yang berujung maut kepada temannya sampai akhirnya, asli guys ini parah banget. Jadi cowok ini bernama Alfred dan dia itu berusia 16 tahun. Nah, si Alfred ini memiliki kebiasaan yang sangat buruk yang dimana dia tuh suka banget ngeprank teman-temannya yang ada di sekolah. Sampai suatu hari dia tuh mau ngeprank temannya nih. Jadi caranya itu dia menaruh air di dalam ember dan embernya tuh ditaruh di atas pintu. Dan nanti ketika temannya membuka pintu, maka temannya tuh akan ketumpahan air. Gak lama kemudian ternyata bener dong, pas temannya buka pintu, di situ temannya langsung ketumpahan air dan di situ Alfred senang banget. Tapi tiba-tiba temannya itu berteriak kesakitan gitu dan dia mengatakan kalau dia merasa kalau matanya itu seperti terbakar. Lalu akhirnya temannya itu dibawa ke rumah sakit dan di sana dokter mengatakan kalau temannya itu mengalami kebutaan. Hal itu disebabkan karena mata temannya itu terkena cairan kimia. Karena ternyata air yang tadi dia gunakan untuk ngeprank temannya itu mengandung zat kimia gitu. Di situ Alfred bingung banget kan karena dia merasa dia tuh nggak menaruh zat kimia di dalam air itu. Nah, akhirnya dia tuh minta maaf nih sama temannya dan untungnya temannya tuh mau maafin dia. Tapi walaupun begitu, orang tua dari temannya itu nggak maafin si Alfred ini. Sampai akhirnya Alfred itu dinyatakan bersalah dan dia itu dipenjara. Tapi selama di penjara, kehidupannya Alfred itu enak banget karena dia itu berteman dengan ketua penjara yang ada di situ. Nah, pada saat Alfred sudah menikmati kehidupannya di penjara, tiba-tiba dia tuh dinyatakan bebas. Karena setelah diselidiki, ternyata selama ini temannya itu berbohong. Dan di sini kalian gak akan nyangka apa yang sebenarnya terjadi. Lanjut part 2. Cowok ini nekat melakukan prank yang berujung maut kepada temannya sampai akhirnya part 2. Nah, jadi tiba-tiba polisi menyatakan kalau cowok ini tuh bebas karena ternyata temannya itu berbohong. Jadi sebenarnya dari awal temannya ini udah tahu nih kalau dia tuh mau dikerjain sama cowok ini. Jadi temannya itu mengganti ember yang lama dengan ember yang baru dan memang di dalam embernya itu terdapat cairan zat kimia. Tapi temannya itu sudah menggunakan kontak lens di matanya. Jadi walaupun dia terkena zat kimia, maka matanya itu tidak akan buta. Nah, selain itu ada lagi nih yang janggal. Kemarin kan dokter menyatakan kalau dia itu buta. Tapi setelah diperiksa ternyata dia tuh nggak buta. Cuman karena pasien itu udah ngotot kalau dia tuh nggak bisa melihat sama sekali, jadinya dokter percaya nih kalau dia tuh buta. Nah, karena cowok ini nggak senang banget karena sudah ditipu sama temannya sendiri, dia tuh mau masuk lagi nih ke dalam penjara untuk balas dendam kepada temannya. Setiap hari cowok ini selalu mencari mayat yang ada di sungai dan ternyata alasannya itu karena ini guys. Jadi misalkan ada sebuah keluarga yang lagi berduka yang dimana anaknya itu baru aja meninggal karena tenggelam di sungai. Dia akan minta bantuan jasa dari cowok ini yang selalu mencari mayat yang ada di sungai. Namun saat mayat itu sudah dikasih, cowok ini tuh nggak pernah minta uang sama sekali. Jadi dia itu maunya apa? Jadi cerita ini baru aja dimulai sekitar 5 tahun yang lalu. Yang dimana dia memang kerjaannya adalah mencari mayat-mayat yang ada di sungai. Dan waktu itu dia meminta uang yang banyak banget walaupun ke keluarga yang tidak mampu. Nah, lalu anak perempuannya itu bilang kayak gini nih ke ayahnya. Ayah itu harusnya nggak meminta uang kepada orang-orang untuk membantu mereka mencarikan anaknya yang tenggelam di sungai. Tapi hal itu membuat ayahnya menjadi tersinggung dan sangat marah kepada anaknya. Di situ ayahnya langsung pergi ke perahunya karena dia tuh mau pergi meninggalkan anaknya. Di situ dia kesel banget kenapa anaknya itu nggak percaya sama dia. Nah, ternyata ayahnya tuh tidur di sebuah tenda di dekat perahunya. Dan tiba-tiba dia tuh ngeliat kalau ada anaknya di depan sana. Jadi anak itu lagi minta maaf, tapi anehnya anak itu malah masuk ke dalam sungai. Ternyata anak itu mengira kalau ayahnya itu ada di sungai. Dan anaknya itu mencari ayahnya sehingga anaknya itu menjadi tenggelam. Dan yang ada di sini tadi itu adalah arwah dari anaknya yang sudah meninggal dan mau minta maaf sama ayahnya. Semenjak saat itu ayahnya benar-benar nyesel banget karena udah ribut dengan anaknya. Dan sejak itu dia nggak pernah lagi minta uang kepada orang-orang yang meminta bantuannya untuk mencarikan mayat anak mereka yang tenggelam.